Halo sobat youtuber, di sini kita tinggal tambahkan negara yang ingin kita jangkau ya, supaya channel kita ditonton di luar negeri yang kita inginkan ya. Karena ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan apabila kita mendapatkan penonton luar negeri. Nanti RPM serta CPM akan lebih tinggi kita dapatkan apabila video-video kita ini ditonton oleh penonton luar negeri. Maka di sini kita perlu menyeting beberapa settingan biar video-video kita ini dijangkau oleh penonton luar negeri. Maka di sini kita harus menambahkan negara-negara lain supaya video kita direkomendasikan ke negara lain. Oke sobat youtuber, nonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke sobat youtuber, untuk menjangkau penonton di luar negeri, di sini kita memerlukan beberapa settingan ya, biar video kita direkomendasikan ke luar negeri. Karena ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan apabila kita mendapatkan penonton luar negeri. Di antaranya RPM serta CPM gaji kita ini lebih tinggi daripada kita mendapatkan penonton di Indonesia. Karena kalau penonton di Indonesia berarti CPM atau RPM itu lebih rendah daripada di luar negeri. Makanya sini kita perlu menjangkau penonton luar negeri. Oke sobat youtuber, untuk menyeting di sini kita masuk dulu ke website YouTube Studio ya. Kalian langsung boleh ketik www.youtubestudio.com. Oke, kemudian langsung diklik di login YouTube Studio. Ini akan diarahkan ke aplikasi YouTube Studio apabila kita ada install aplikasi YouTube Studio ya. Di sini modenya mode gelap ya, maka di sini kita perlu kita salin biar kita mendapatkan mode yang terang. Oke, di sini untuk menjalin kita klik di tanda bagi yang ada kita centang merah. Oke, kemudian klik di salin yang ada kita centang merah ya. Kemudian di sini kita keluar di aplikasi YouTube Studio, kita masuk ke Google Chrome kembali ya. Kemudian di sini tinggal kita tempel, kita enter. Maka di sini langsung masuk ke website YouTube Studio. Oke, di sini kita tunggu sebentar loadingnya. Di sini oke, sudah siap. Kemudian di sini kita langsung klik di konten ya. Kita mencari konten video kita untuk kita setting biar mendapatkan penonton channel luar negeri. Klik di konten, kemudian cari video yang akan kita setting ya. Klik di video tersebut. Oke sobat youtuber, kemudian di sini kita cari subtitle ya, untuk kita menambah bahasa luar negeri. Di sini yang ada kita centang merah. Oke, setelah kita klik maka di sini sudah masuk ke dalam bahasa ya. Di sini sebelum kita menambah bahasa lain, di sini kita rubah dulu bahasa, kita edit, klik salin dan edit. Di sini kemungkinan ya di awal-awal di sini ada penulisan kata-kata yang salah, maka di sini bisa kita rubah terlebih dahulu sebelum kita publikasikan. Karena nanti kalau bahasa-bahasa kita ada yang salah, pas ditranslate ke dalam bahasa lain nanti akan bingung, jadi orang tidak tahu artinya ya. Makanya sebelum kita masuk ke dalam bahasa lain, kita perbaiki dulu subtitle yang sudah ada. Biasanya kalau misalkan konten yang ada suara, di sini memang langsung otomatis ada subtitlenya. Di sini tinggal kita aktifkan subtitle tersebut, maka di sini langsung otomatis ada subtitlenya. Jadi kalau suaranya jelas di sini maka tidak perlu kita terlalu banyak untuk kita edit ya. Tapi kalau misalkan suaranya kurang jelas, maka di sini kita perlu mengedit beberapa hal ya. Dan di sini juga bisa kita tambah subtitle secara manual yang sudah kita siapkan di file. Tapi di sini karena kita sudah ada otomatis ya. Di sini langsung kita edit saja yang mana ada salah.
Oke, sobat YouTuber, apabila kita sudah mengedit semuanya, di sini langsung kita publikasikan. Di sini ditarik ke atas, digeser ke samping, klik publikasikan. Maka di sini apabila kita sudah publikasikan, langsung ada subtitlenya ya. Oke, kemudian di sini baru kita tambahkan bahasa lain. Klik ditambahkan bahasa yang ada kita centang. Oke, sobat YouTuber, di sini banyak sekali bahasa yang bisa kita tambahkan. Di sini banyak sekali bahasa yang disediakan oleh YouTube secara otomatis ya. Jadi kita terserah kita mau tambahkan bahasa mana saja di sini. Contohnya ada yang kita tambahkan ada bahasa Inggris. Kemudian di sini kita tambahkan bahasa satu lagi yaitu bahasa Rusia. Karena di sini kita targetkan ke dalam bahasa Inggris sama bahasa Rusia. Karena bahasa Inggris di sini kan umum. Jadi banyak sekali yang bisa berbahasa Inggris. Jadi akan mudah ditonton channel YouTube kita ya. Oke, sobat YouTuber, di sini kita tambahkan dua bahasa saja dulu ya, karena di sini sebagai contoh. Kalau kalian ingin menambahkan bahasa sebanyak mungkin, maka di sini silahkan ya. Oke, kemudian di sini di bawah subtitle klik tambahkan ya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan secara manual ataupun secara otomatis. Di sini langsung kita pilih saja yang otomatis. Kemudian di sini langsung kalian klik publikasikan ya. Di sini di atas ada publikasikan. Maka kita klik publikasikan, akan langsung otomatis ada subtitle bahasa Inggris. Kemudian di sini tadi satu lagi bahasa Rusia. Tinggal klik di tempat tadi ya, ditambahkan subtitle. Kemudian di sini otomatis kembali. Kemudian langsung klik publikasikan karena memang sudah kita edit di bahasa Indonesia. Oke, sobat YouTuber, kemudian di sini di deskripsi sama judul juga kita harus tambahkan bahasa lain. Klik ditambahkan. Kemudian di sini kita copy paste terlebih dahulu ya. Di sini kita blok tulisan judulnya sampai habis ya, kita blok. Kemudian di sini kita salin. Kemudian di sini apabila kita mengerti bahasa tersebut langsung kita ketik di samping judul, tapi di sini langsung kita translate ya biar lebih gampang apabila kita tidak mengerti bahasa luar negeri. Klik di translate. Oke, tadi karena bahasa Rusia, maka di sini kita rubah ke bahasa Rusia ya. Kemudian di sini langsung kita tempel, langsung kita blok bahasa Rusianya. Kemudian kita salin kembali, kita kembali ke tab website YouTube Studio ya. Kita kembali dulu ke website YouTube Studio. Oke, di sini tinggal kita paste atau tempel. Kemudian di deskripsi juga kita blok kembali untuk kita translate ke dalam bahasa Rusia. Di sini kita blok terlebih dahulu ya, karena di sini masih belum ada deskripsinya. Oke, kalau kita sudah blok semuanya, di sini masih sama ya. Di sini kita translate bahasa deskripsi terlebih dahulu. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tempel. Oke, tinggal kita blok untuk kita copy paste. Oke, kemudian jangan lupa lagi kembali lagi ke website YouTube Studio untuk kita tempel yang sudah kita salin tadi di deskripsi. Di sini kita hapus dulu karena tadi salah kita paste ya. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, di sini kita hapus dulu. Oke, di sini salah terpotong ya. Jadi kalau kita paste muncul itu lagi ya. Maka di sini karena salah kita potong tadi, di sini kita harus kembali ke translate lagi. Karena tadi sudah kita tempel atau sudah kita salin, maka di sini langsung kita tempel kembali ya. Oke, dan di sini klik ke bawah, digeser ke samping, klik publikasikan. Oke, kemudian satu lagi sama juga nanti. Di sini deskripsi dan judul di sini juga kita harus tambahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi di sini karena kita sudah kita copy tadi, tinggal kita robah bahasanya dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris. Di sini tinggal kita blok untuk kita copy paste. Oke, di sini salin. Oke, kembali lagi ke website YouTube Studio.
Kemudian di sini kita copy paste atau tempel. Kemudian di sini kita tempel lagi karena sama ya, tinggal kita hapus deskripsinya sedikit. Oke, di sini tinggal kita edit ya, karena tadi langsung kita copy, kebetulan deskripsi sama judul di sini hampir sama, cuma di deskripsi agak panjang sedikit ya, maka di sini perlu kita hapus karena biar tidak melebihi 500 karakter. Maka di sini geser lagi ke bawah di samping kanan, klik publikasikan. Oke sobat youtuber, ini apabila video kita direkomendasikan ke penonton luar negeri, maka bahasa judul serta bahasa deskripsi akan seperti bahasa negara mereka ya. Oke sobat youtuber, ini adalah pembahasan singkat, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat dalam membuat karya-karya yang bagus. Oke sobat youtuber, akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.